Ada Nabi Yunus, ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Daud, ada Nabi Muhammad. Insya Allah kisah-kisah yang lain ini akan kita ceritakan di pertemuan yang akan datang kalau memang masih ada waktu. Yang terakhir yang perlu kita lakukan nantinya, pada tanggal 10 Muharram itu berarti Muharram itu kan hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti 10 Muharram itu kita disunahkan untuk berpuasa. Berhubung puasa hanya di hari Jumat saja itu tidak boleh makruh, maka bisa kita tambah dengan hari Kamisnya atau kita tambah dengan hari Sabtunya. Tidak boleh kita puasa hari Jumat saja, makruh. Nah, jadi apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis Bukhari. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa idan al-yahudu tasumu asyura taqulu hada yaumun dahara fihi Musa ala fir'auna faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi antum ahaqqu bi Musa minhum wasumu. Jadi pada waktu itu sewaktu Rasulullah sampai di Madinah, mereka melihat orang-orang Yahudi itu berpuasa. Ditanya, "Kenapa kita berpuasa?" "Oh, itu hari terselamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun." Oh, begitu. Akhirnya Rasulullah setelah bertemu sahabatnya, "Hei sahabatku, kalian lebih berhak daripada orang Yahudi terhadap Musa. Oleh karena itu berpuasalah kalian." Nah, jadi puasa 10 Muharram itu dalam hadis Bukhari kita disudahkan nanti berpuasa. Berhubung puasa 10 Muharram ini kena ke hari Jumat, maka kita harus puasa sebelum atau sesudah Jumat. Jadi kita puasa Kamis dengan Jumat atau Jumat dengan Sabtu. Hadis yang kedua, An Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu qala su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Asyura, dari puasa Asyura. Ya Rasul, tapi kau tahu puasa Asyura aja. Faqala, maka Rasul menjawab, yukaffiru sanatal madiyata rawahu Muslim. Siapa orang yang berpuasa satu hari 10 Asyura itu, tanggal 10 itu, maka dapat menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Jadi jangan puasa sehari, dosa setahun semari, tahun 1444-nya bisa diampuni. Itu kenapa? Karena kita umatnya Rasulullah. Jadi ulama berikhtiar, berhati-hati, karena kan perhitungan tanggal itu kan biasanya beda-beda sampai semari. Lebaran ada yang hari Rabu, pemerintah sampai NU lebarannya hari Kamis sampai. Jadi daripada kita tidak kena ke 10 Muharram, maka kita disunahkan puasa sebelum atau sesudahnya. Artinya Jumat, kalau seandainya Jumat itu 9, kita puasa Kamis, Jumat, Sabtu kan dapat pasti kena 10. Nah, jadi 3 hari. Langsung Rasulullah bilang kepada sahabat, kalau umur saya sampai ke tahun depan, saya akan berpuasa dengan tanggal 9-nya. Tapi Rasulullah tidak sampai ke Muharram. Setelah Muharram Sofar, langsung Rabiul Awal Rasulullah udah kebundut. Rasulullah kembali kepada Allah. Berarti Rasulullah tidak sampai ke Muharram yang akan datang. Oleh karena itu kita puasa nantinya itu hari Kamis dengan Jumat, lil ihtiyat kita ngambil hari Sabtu, takut tanggal berbeda. Jadi pasti kita kena ke tanggal 10. Ada sebagaimana di dalam kitab ini Tarjumah Zahwa Surur karya Al-Alama Al-Fadil Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi, yang beliau itu dulu ngajar di Makkah Madinah. Di zaman beliau ngajar di Masjid Makkah dan Madinah, beliau mengutip perkataan Imam Ghazali, barang siapa yang berpuasa 3 hari berturut-turut di bulan haram, Ashurul Hurum itu 4 sebagaimana Al-Quran, minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan.
Satu, Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu 1 bulan sebelum hari raya haji. 2, Dzulhijjah. Dzulhijjah itu bulan hari raya haji. 3, Muharram. Muharram itu sekarang yang kita lakukan. Yang keempat terakhir dia berpisah bulan Rajab. Jadi kalau kita puasa di 3-4 bulan itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, 3 hari berturut-turut, harinya Kamis, Jumat dan Sabtu, maka kita seakan-akan berpahala, mendapatkan pahalanya orang yang beribadah 700 tahun. Jadi kalau bisa, kita tidak bisa Dzulqa'dah semarin, tidak bisa Dzulhijjah, tidak bisa, mudah-mudahan di Muharram kita bisa. Muharram itu kan 4, Kamisnya kan ada 4. Udah kita ambil sekali aja. Kita niat hanya mengamalkan ilmu. Setahun sekali lah, udah yang 4 bulan ya. Oh, kalau di Muharram itu sibuklah, tidak bisa gitu, capek. Mudah-mudahan minta sama Allah, ya Allah, bulan haram itu tahun ini masih ada, bulan Rajab, mudah-mudahan di Rajab saya bisa berpuasa. Karena niat baik kita yang tidak kita lakukan, kita sudah mendapatkan pahala yang sempurna. Berbeda dengan kita nak niat jelek. Kalau aku mau ke dunia, HP ibu yang bagus sudah aku siram air umpamanya. Ibu kaya yang cepat lalu ganti HP, seminggu ganti HP, kalau aku siram air aja. Bulan-bulan lah ditumpahkan umpamanya. Ternyata setelah sampai ke sana tidak jadi. Yang ibu iya baik lalu, sekarang tidak jadi. Kita tidak ditulis dosa itu. Tapi kalau kita berniat berbuat baik, kalau aku dulu di sini, mau aku pergi ke pengajian, aku nak bawa air aqua. Ternyata setelah sampai jalan nak beli aqua, tan dompetnya lupa, tak jadi. Ibu udah dianggap sudah membeli aqua, dapat pahala tambah, sempurna pahalanya ibu. Jadi ayo di bulan Muharram ini yang terakhir kami berpesan, ayo di bulan Muharram ini sebagaimana dikatakan tahun hijrah, ayo kita hijrah dari yang jelek menjadi lebih baik. Yang baik, ayo kita bisa bertambah menjadi lebih baik. Jadi bagaimana caranya? Ayo kita sering berniat untuk melakukan kebaikan. Oh, malam-malam kalau kita nak tidur, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan ibu yang tak niat untuk bangun malam. Biasanya kan kita cuma tidur jam malam. Kalau malam mudah-mudahan aku bisa bangun malam, aku nak sholat tahajud. Apakah setiap malam ibu berniat begitu? Mungkin ada yang dah 3 bulan tak niat-niat. Jadi kita niat saja, kita minta bantu kepada Allah, nanti sama Allah insya Allah akan dikabulkan sehingga kita akan terbangun di tengah malam untuk sholat tahajud. Oh, kita bangun tengah malam tidak sholat tahajud, cuma kita kencing aja, udah kita baca bismillah. Ya Allah, tak masih malas lalu nak tahajud itu pada hadah bangun banyak. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah aku masih bisa bangun. Itu aja tidak apa-apa. Kan masih ada kelakuan baik yang kita lakukan. Biasanya orang tak ada bangun. Wah, bangun tolen, nak bangun tak kancing tolen tu berapa kali kancing ada kan kita je. Coba ibu bayangkan, kalau seandainya 2 hari aja ibu dah bisa kencing, oh operasi bu. Jadi ada cerita sebelum tutup kita. Ada cerita seorang raja diraja. Selirnya banyak, istrinya banyak orang. Jadi budak-budaknya banyak. Jadi dia makan enak, orang namanya raja, makan dikirim begitu. Akhirnya Allah memberi cobaan kepada dia, sakit dia tidak bisa kentut. 1 hari, 2 hari, 3 hari makin tidak nyaman. Udah 3 hari makan tidak nyaman. Nak makan gimana kentut tidak bisa. Istrinya yang cantik lenggang pun dimarahin. Kau tuh tidak tahu orang sakit. Kan biasanya kita mau suami sakit, Pak nak dibuatkan sayur apa, nak dibelikan itu, nak dipijit. Coba waktu sehat, tanyakan, Bapak nak dibelikan jamu ke, ajakan. Kalau tidak sakit baru ditanyakan. Jadi berdoa lagi biar sakit kali. Jadi sampai seminggu perut dia makin besar, dah makan tidak bisa. Akhirnya cari dokter kemana-mana tidak bisa sembuh. Akhirnya lewat dari 1 minggu dia mendengar berita bahwa ada seorang ulama yang sakti mandraguna, bisa banyak mengobati orang sakit bisa sembuh. Akhirnya disuruh datanglah orang ke sini. Wahai Tuan, katanya, ada apa? Raja saya sakit. Maukah Tuan menyembuhkan raja saya? Ada sayembara.
siapa yang bisa menyembuhkan raja saya sakit, nak minta api aja boleh. Tuhan bisa gak ikut menyembuhkan? Oh tidak mau, saya tidak mau. Akhirnya datang lagi, ayolah Tuhan tolonglah, raja saya ini sakit gini. Baiklah, izinkan aku bertemu rajamu. Oh, udah setelah bertemu didatangi, dia sakit-sakitnya apa? Sakit tidak bisa kentut, dah 8 hari, nak masuk 9 hari dia. Apa yang akan kau berikan pada saya? Apapun yang kamu minta aku berinya. Kau nak minta harta, minta apa, aku beri. Kau nak minta berapa lagi duit? Aku tak perlu duitnya. Kau minta apa? Aku minta kerajaanmu, setelah engkau sembuh, kamu turun dari tahtamu. Akhirnya raja itu berpikir panjang. Pikir, daripada aku tidak bisa kentut, aku tidak bisa apa-apa, makan tidak bisa, nak nyenggol bini pun tidak bisa, ku kasihkan. Tidak ada artinya ini. Jadi kekayaan itu tidak ada artinya kalau kita sakit. Ayo ibu, kalau tidak jaya nak dibeli 10 juta pahatnya potonglah, atau ibu dijadikan lumpuh, rumahnya nak diisi duit sebenarnya tidak mau kita. Ibu pakai bantalnya duit, kasurnya kasur duit, tapi ibu lumpuh tidak bisa bergerak, tidak mau juga. Jadi nikmat terindah yang sering kita lupakan itu adalah sehat. Ayo waktu sehat kita berniat yang baik-baik sehingga banyak amal ibadah kita nanti di hadapan Allah. Akhirnya singkat cerita, ulama itu bisa menyembuhkan sang raja. Setelah diberi minum air, ternyata raja itu kepingin ke WC. Wah, kentut itu langsung keluar semua isinya. Wah, bahagia dia. Saya seorang raja yang bijaksana. Apa yang telah saya janjikan akan saya berikan kepadamu. Dibukanya betul bajunya, ditinggalkan tahtanya, dia keluar, tidak pakai baju, pakai celana pendek aja, pakai baju dalam. Langsung kata sang ulama, sekarang kamu tahu. Apa yang tahu? Ternyata sehat itu lebih dari segala-galanya. Akhirnya dia menangis, dia bersyukur, dia minta maaf, dia mohon ampun kepada Allah. Akhirnya sang ulama itu, aku tidak butuh kerajaanmu karena engkau sudah bertobat, engkau sudah menyadari kesalahanmu, kerajaanmu aku kembalikan lagi. Yang baik datangnya dari Allah, yang jelek datangnya dari kekurangan diri saya pribadi. Kalau kurang nanti bisa mengundang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.